Nah, Kalau orang seperti itu, kalau orang seperti begitu kita tanya tidak nyambung. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menghapuskan dosa tanpa Tuhan itu menjadi korban tumbal. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita Kalau buat Wapira otak aku sama kami nggak sama. Karena kamu dicuciin sama Yuni Riva. oke, sudah selesai bicara. Kalau masih lanjut, oke, silakan. Kalau tidak, saya mengajukan pertanyaan lagi. Bapak tahu nggak? Nabi Nuh yang difirmankan oleh Nabi Musa itu seperti apa? Coba. Kamu itu kamu pernah bahasa Bible apa enggak sih kamu ini? Kalau kamu nanya sama saya sama-sama orang Kristen. Ya saya tanya, kalau Bapak percaya itu, saya tanya. Begitu. Jadi saya jelaskan ya. Firman itu adalah perkataan Allah, perkataan yang Maha Kuasa. Jadi firman itu tidak bisa diturunkan kepada hewan, karena hewan tidak bisa berbahasa seperti manusia yang sempurna. Begitu. Jadi apa namanya? Nanti di sebelah tersinggung loh. Nandar sama Yuni Riva loh. Nah, saya siapa yang sama Jack tersinggung? ini, kami saling mengedukasi. Kalau dia punya pandangan kasih ke saya, begitupun saya. Ini teman saya. Kamu coba gini-gini. Madri coba cuci muka dulu ya. Sepertinya Madri sudah mulai Mama, minum ya, cuci muka dulu Madri ya. Ya, Madri cuci Gimana muka sih? dulu ya. Yuni, Dulu. aku nanya sama kamu. Kamu percaya, kamu kalau benar-benar Kristen yang Aku punya bukan yang, Kristen. bukan Aku bukan yang satu ini. Kristen. Si Yang Jack satu itu ini. baru Kristen. Yang satu yang pakai topi ini. Jadi begini, Bang. Kristen dia, Kristen. Ya. Oke. Jadi begini, Bang. Kamu percaya nggak kalau Tuhan itu berkuasa? Ya saya percaya Tuhan itu berkuasa karena Jadi kamu nanya sama. Aku Ya, nanya sama Yuni Riva dulu. Allahmu berkuasa nggak, Yuni Riva? Sah. Di mana? Di mana ya sekarang apa? saya bertanya begini. Pernah Sekarang muncul saya nggak? bertanya. Ya, saya sekarang bertanya dulu. Allah tidak Izinkan saya perlu bertanya. muncul untuk berkuasa, lanjut sama Jack. Sama muridku aja Makanya lah. kalau Allahmu nggak punya mulut, maka berarti Allahmu tidak berkuasa. Kau cuci muka dulu sudah, ya. Nanti dulu kau ngomong ya. Cuci muka dulu. Iya, cuci muka dulu ya. Kita sapa dulu ini ada. Sabar, saya tanya. Sabar kau sama Saya Jack kasih nanti waktu. ya. Saya kasih waktu. Halo Christian Asmo, bentar kita sapa dulu. Pak Christian Asmo, agamanya apa? Aduh. Halo Pak Christian. Christian. Aduh, hai masuk. Oh, Bapak nggak ada niat diskusi, nggak apa-apa, nggak kita paksa. Oke, lanjut Jack ya, tolong diinjili dulu ini orangnya Jack ya. Tolong Ya, Bunda baik. Gembala ya Jack ya, lanjut. Baik. Bapak tahu sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak kenal apa namanya? Bapak bisa selami melalui penglihatan Bapak sendiri. Apakah Bapak kenal wajah yang Maha Kuasa, yang biasa kita sebut nama Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arabnya itu disebut Allah. Jadi coba Bapak jelaskan dulu. Nanti kita masuk yang selanjutnya. Kalau Bapak maksudnya begini, Bapak kan tadi bilang Tuhan itu berkuasa. Coba Bapak jelaskan kepanjangan apa
pengertian Bapak tentang kuasa itu seperti apa? Mike, Di Mike, mute, Mike, di mute, Mike, di Mike. mute, buka mic-nya. Pinter, adek ya. Lanjut, Dek. Mic-nya, Dek. Mic-nya, Dek. Mic. Mike, Mike-nya, Mike, Mike. Aduh, susah ini. Tuh kita buka mic tuh. Mic, 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 mic. Oh iya iya iya. Iya, oke, silakan Bapak. Kamu Jawab. nanya sama aku. Iya, iya. Pertanyaan kamu tadi apa itu? Aduh. Makanya pasang telinga baik supaya dengar begitu. Bapak coba jelaskan tentang Bisa tunjukin salib kamu? ada, saya pakai salib memang. Mana? Ini. Oh, Saya Terbakar pakai. dia, Jack. Wah, terbakar dia lihat salib nih. Wah, terbakar dia lihat salib. Wah, Coba dulu coba Bapak jelaskan itu. Nah, ini saya tidak ini. Saya punya ini ada yang saya tulis, makanya saya tanya dulu soal tadi. Jadi yang punya topik. Kenapa kamu tidak belajar sesungguhnya sih tentang Alkitab? Kenapa kamu belajar sama orang Muslim? Kenapa? Pak, kalau Bapak punya telinga, berarti Bapak dengar apa yang saya pertanyakan, berarti Bapak jawab sesuai apa yang saya tanya. Begitu. Karena di dalam hukum Taurat Perjanjian Lama berkata begini, celakalah bagi orang yang Kamu percaya nggak kalau Yesus punya kuasa? Kamu percaya kalau Yesus punya kuasa? Itu yang aku tanya sama kamu. Kamu percaya kalau Yesus punya kuasa? Ya, saya percaya karena dia punya Tadi kuasa. kamu tanya sama aku. Ya, dia punya kuasa itu begini, Pak. Dia punya kuasa karena dia diutus oleh Allah begitu. Nah, Allah siapa? Sekarang saya tanya, Bapak pernah lihat Nanya nggak? mulu. Kamu Kristen apa enggak sih? Waduh, Kamu Kristen apa bukan sih? Ini. saya Kristen. Ini sudah dari tadi saya jawab ini. Saya Kristen ini, saya Kristen. Ini saya Kristen, Pak, saya Kristen. Tapi saya bertanya, kalau Bapak tanya untuk saya mengetahui Allah itu serupa seperti apa, saya tidak tahu. Saya tidak bisa lihat. Kalau kamu tidak tahu, jangan masuk live ke orang Muslim. Kamu kan tidak tahu apa-apa. Waduh, Lebih baik kamu diskusi sama orang Muslim. apa sih? Gimana? tidak bisa begitu. Lu mabuk Masako ya? Mabuk Royco atau mabuk Masako? Yuni Rifa, enggak usah ngelak. Aku udah tanya kamu. Aku kan bilang, Yuni, Apa? nanya kalau Allah mau berkuasa di mana? Apanya di mana? Allahmu di mana? Allah di Arash. Hah? Di Arash. Kamu pernah ketemu? Belum. Ngomong kosong. Gigi mau yang kosong. Berarti kau tidak bertuhan. Mabuk, kau kayaknya mabuk Masako ini. Kau makan berapa? Iya, Berapa iya, bungkus sudah kau habiskan jelas memang. Masako? Memang dia mabuk. Kau apakan Masako? Kau celup ke air terus kau minum gitu? Royco, jangan Masako. Enggak usah lari kemana-mana. Aku kan Apa? nanya. Benar Nanya apa? apa? Enggak? Benar Salah apa? enggak? Aku nanya gitu. Nggak salah aku. Ya, Kau yang salah. silakan bertanya. Yang salah silakan jawabanku. Yang jawabanku benar. Salah apa? Jawaban kamu itu benar. Iya, jawabanku Enggak ada benar. yang gitu. Nggak apa-apa. Belum Terus ada, kan? masalahnya apa ada? Cuma ngaku-ngaku kan? Mana ada aku? Cuma Mana? ngaku-ngaku kan? Mana? Mana? Mau ya? Mau ya? Mau. Ah. Nggak. Awalnya. Nggak. Kalau orang seperti begitu kita tanya tidak nyambung. Nggak.
Nyambung. Halo, Jibril Mikail 99. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam, salam sejahtera. Kan aku bilang lama-lama aku ketawa-ketawa sendiri habis debatnya, aku kayaknya layang yang dihadapi orang kayak gitu teman-temannya. Salam kenal Bang Jack. Ya, silakan Jibril Mikail, agama Islam ada yang mau disampaikan? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, cuman bersemangat saja mendakwai Islam. Siap. Amin, amin. Oke, siap. Terima kasih atas supportnya Bang Jibril. Izin saya turunkan. Pak Mail Borneo. Halo Pak. Oke, turun dulu. Tolong untuk moderator jangan naikkan lagi Bapak tadi ya. Tolong kalau kalian pengen melihat kami tetap normal sehat, jangan naikkan lagi ya. Kalau kalian pengen kami nggak ketawa-ketawa besok sendiri buka komal gini, tolong jangan naikkan lagi. Ya. Bisa tolong. Tolong mending saya ngomong sama Bang Luga. Ya, masih diajak saya jadi penari latar nanti di gereja King of the King. Kalau ini saya tidak sanggup menghadapinya ya. Bang Luga Tambunan masih dihargai saya ya, masih ada lah. Gila lah kan, yang penting pokoknya gitulah. Ya. Bang Luga asik. Tapi kalau Bapak tadi tolong jangan lagi ada yang naikkan karena saya tidak sanggup menghadapi kenyataan ini. Saya udah mau ketawa sendiri. Kasihan Jack baru mau sembuh, nanti nyungsep Jack, kasihan dia. Ya, Betul. gitu. Ya, jadi Cigup, ada lagi tamunya. Silakan. Iya. Nanti kalau saya ini orang Kristen nanti saya kasih sama Jack aja. Widi Sleo. Biarkan Jack belajar teman-teman, biar dia belajar sendiri, dicari tahu kebenaran sampai dia menemukan kebenaran itu. Halo Widi. Oke. Apa Jack yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan Jack, kita kasih kesempatan Jack bicara. Jadi yang saya baca di dalam Al-Quran, surat minta maaf ya, surat Al-Fatihah ayat 1, ya Al-Fatihah 1 ayat 7. Nah itu yang sedikit kurang paham ya tentang jalan dan pula jalan. Di situ kan terjemahan bahasa Indonesianya tertulis yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan. Itu kan ada tanda kurung, tanda apa namanya, serep ya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, gitu. Suaranya gak dengar Bu, mungkin dari Kemute. Oh, sorry. ya, Pak Ivan naik lagi, Pak Ivan, Pak Simeon atau Pak Ivan naik lagi ya. Pak Ivan naik lagi, kita diskusi belajar. Pak Ivan ini juga orang baik nih. Itu Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir ya. Siratal ladzi, ini kan lanjutan dari ayat nih ya. Tunjuk dari ayat ke-6 nih. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa. Allah mengajarkan doa ini kepada kami supaya kami begini cara berdoa yang baik, yang zina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ada dua jalan yang tidak kami kehendaki. Satu, jalan orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan jalan orang-orang yang tersesat.
Orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah ini adalah orang-orang merujuk kepada Bani Israel yang ingkar turun-temurun, yang memang mereka itu keingkarannya bertambah-tambah semakin masa semakin berjalan. Awalnya mereka ingkar kepada Nabi Musa, lanjutkan keingkaran kepada Nabi Isa, lanjutkan keingkaran kepada Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang yang sudah khatamallahu ala qulubihim, sudah tertutup pintu hatinya. Dan kemudian jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang tersesat ini adalah orang yang tidak berpegang kepada peta yang benar, makanya dia kalau masuk hutan itu salah Google Map-nya. Makanya dia tersesat. Maka di situ kami meminta kepada Allah supaya kami diberikan ridho, jalan yang benar, jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, kaum Bani Israel yang ingkar kepada Allah, dan orang-orang yang sesat saat ini yang tidak beriman kepada Quran. Jadi itu sebetulnya doa kami. Doa ini Allah berikan kepada kami ya, supaya kami begini loh berdoa menurut Allah yang benar, yang Allah kehendaki, dengan bahasa yang sangat indah. Karena kalau diserahkan kepada kami berdoa, nanti bahasa kami tidak sesuai pada tempatnya. Makanya Islam itu punya standar standar doa berdasarkan Quran. Umul Quran ini adalah salah satu ayat yang tidak diturunkan kepada bangsa lainnya dan hanya diturunkan kepada umat Islam zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, diawali dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini dari ayat pertama saja ini bentuk pujian kepada Allah ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik kerajaan atau raja hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya. Dan tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kami meminta kepada Allah supaya kami tidak mengikuti langkah-langkah teman-teman semua yang sesat, yang keliru. Ini adalah doa kami sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini yang kami baca ketika sholat, dan ini membaca Quran surah Al-Fatihah itu salah satu menjadi rukun sholat, syarat sahnya sholat. Begitu. Jadi kalau tidak bisa membaca ini ya ada berpotensi sholatnya tidak sah. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat mudah untuk dihafalkan bahkan bagi anak-anak kami yang kecil. Begitu. Begitu Jack. Setiap Quran itu diksi dan kalimatnya itu kalimat-kalimat mulia. Tidak ada narasi-narasi yang membuat kita sakit hati, birahi, marah, frontal, terganggu psikologinya, tidak ada. Karena bahasa langit, bahasa Quran itu bahasa langit gitu. Rion, Doli, Aduarta, Hutahian, woi kau yang di Komal ini, adakah kalian yang berani menaikkan aku? Pertanyaannya bukan kami yang berani, kau berani nggak naik ke sini? Kalau kau berani naik, ya gaya typing di bawah besar kali tulisannya, tahu-tahu dinaikin nanti malah mencret. Apalagi Madri, ada yang ketinggalan? Apa yang ketinggalan Madri? Apa ketinggalan? Kamu yang ketinggalan itu. Iya di bawah aja ya. Makasih Madria. Sehat-sehat Madria. Waduh. Naik aja Rion Dali ya. Naik aja, minta permintaan. Ya. Nggak ada umat Islam itu kalau buka Komal ini takut dinaiki Kristen. Kita permintaan naik. Ya, kalau nanti kami jambak kok nggak naik nanti malu. Tapi kok nggak punya malu nanti. Naik saja. Nggak usah banyak kali ceritanya. Oh, berani nggak kalian naikkan? Berani nggak kalian naikkan? Kalau saja minta naik tidak, tak naik. Buka kamera di sini biar kita tunjukkan.
Jangan nantang-nantang kami, salah nantang kalian nanti. Gitu. Jadi memang benar kalau dalam bahasa Arab saya belum bisa baca Pakai dalam terjemahannya saja dulu. ya, terjemahannya saja dengan Buka kata-kata kamera langsung Rion Dali, buka kamera. terjemahan dalam kata ABC itu ya bisa. Nggak apa-apa dek, gini dek, baca dalam Oi. versi terjemahannya, buka kamera. Mohon maaf, ini akun baru. Mohon maaf ya. Ya kalau gitu kok nggak bisa banyak bicara di sini, mana ada, ini bisa buka kamera. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kau pecundang. Bisa lah. Bisa, apa nggak bisa? Aku tuan di Komal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak bisa? Bisa, apa yang nggak bisa? Bisa aku menaikkan kau bisa, apalagi nurunin kau. Ngeludahin pun bisa aku. Nggak ada ceritanya kau ngatur Komal ini. Kau di sini tamu. Nggak sopan kau turun. Buka kamera, kau bisa kau buka kamera, kau buka Komal dulu. Kau minta sama kawan-kawanmu, suruh keluarga dan tetanggamu follow dulu, follow akunku dulu, suruh segereja dulu, follow akunmu, 300 orang. Kalau nggak bisa buka kamera jangan naik, di bawah, nonton, tap-tap layar, minta follow. Ada nggak yang berani naik ke sini? Kau aja nggak bisa buka kamera. Kau, ya, kau pikir kami di sini ngapain? Di sini bukan majelis taklim, ya. Di sini tempat kita perang argumentasi. Kenapa? Kita ditonton banyak orang. Kau buka Komalmu sendiri dulu, ya. Gak ada kesempatan kau mengeluarkan berak di Komal ini lalu kami yang menceboi. Gak ada ceritanya begitu. Uni, Ya, alhamdulillah Ustadz Tarigan mau nanti menjadi bintang tamu. alhamdulillah nanti kita bikinkan. Kemarin baru pamfletnya baru Ustadz Nababan sama Ustadz Jerry Sulaiman yang mau menerima kedatangan mau menerima proposal kita untuk menjadi narasumber atau tamu pada saat Apologet Award nanti. Insya Allah kalau gitu Ustadz Tarigan. Siap. Ya, silakan Jack. Ini ada Tante Mika, Jack. Ini Tante Mika, ini Jack, ini saudara kita, orang baik, saudara kita dari Papua. Beliau masih Kristen tapi beliau masih belajar. Menariknya adalah kakak Jack ini, beliau adalah orang yang sudah menyimak perapologetan ini sekitar 3 tahun, tapi baru-baru inilah berani untuk naik ke atas untuk berdialog, ya. Beliau mau mendengar, ya. Tapi begini, kita tidak mengislamkan, tapi hanya mengajak berpikir dan merenung. Kalaupun kakak Jack tetap menjadi Kristen, it's okay, kita tidak masalah. Tapi kita harus bersikap adil. Silakan Tante Mika. Ini sama Tante Mika ini juga bisa Jack ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran, santai-santai ya. Gitu, silakan. Kalau aku Bang Jack, kalau aku bidang aku di akal Bang Jack, yaitu memainkan akal, membuka akal. Karena di dalam Al-Quran itu yang tertutup itu hati bukan akal. Maka mari kita gunakan akal. Jadi kalau di dalam Islam itu berakal dulu baru beriman. Kita kerja dulu Tuhan kita ini. Betul nggak maha kuasa? Betul nggak pantas kita tuhankan? Maka akal kita yang berfungsi untuk mencari kebenaran itu. Kalau kita beriman tanpa akal, itu ibarat orang gila mendapatkan makan di tong sampah. Dia tidak perlu mencari bahwa itu ada belatungnya, bahwa itu udah kadaluarsa, bahwa itu tidak pantas dimakan. Dia tidak perlu mencari tahu itu, karena dia sudah tidak menggunakan akal. Yang penting dia mengimani roti itu bisa dimakan. Tapi dia tidak mencari tahu kebenarannya bahwa apakah ada kadaluarsa, apakah tidak dimakan. Inilah fungsi akal kita mencari kebenaran. Nah, fungsi akal inilah di dalam Islam mencari kebenaran tentang konsep Tuhannya. Pantas nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disembah? Kita kalau di dalam Islam menunjukkan Allah itu tidak sama dengan makhluk, menunjukkan kemahaadilan Allah, kemahaadilan pencipta ini terhadap manusia dan terhadap ciptaan yang lain. Kalau Allah menjadi gunung, laut akan iri. Kalau Allah menjadi bulan, matahari akan iri. Kalau Allah menjadi manusia, maka hewan akan iri, menimbulkan keirian kepada ciptaan yang lain. Ini menunjukkan bahwa Allah umat Islam, Tuhannya umat Islam maha adil. Adil. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW
Kalau seandainya beliau bisa meminta kepada Allah, karena beliau adalah utusan Allah, maka beliau bisa meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin masuk surga sekarang. Tetapi di sini Nabi Muhammad menunjukkan adilnya sebagai junjungan, adilnya sebagai pemimpin, adilnya sebagai syahid, tidak mau duluan masuk surga. Tetapi Tuhan di Kristen, dia yang menciptakan surga, setelah itu dia yang masuk surga duluan. Nah, ini tidak adil. Yang selanjutnya, kita berbicara tentang ciptaan. Matahari itu ciptaan Tuhan, betul? Ya. Betul tidak? Ada enggak teknologi yang canggih? Ada enggak alat dari Israel, dari Amerika, dari Kanada, dari Indonesia yang sudah sampai memijak ke matahari atau sampai menyentuh matahari? Ada enggak? Tidak ada sampai sekarang. Ini ciptaan Tuhan loh. Sementara pencipta matahari bisa dikarungi, ditangkap, diikat, digantung. Penciptanya, bayangkan bang, pencipta matahari digantung. Selanjutnya, angin ada nggak? Angin ada nggak manusia yang bisa tangkap? Kentut lah. Ketika kita kentut, bisa nggak kita tangkap kentut? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada Cuma manusia rasa yang, ya nggak ada manusia yang bisa nangkap kentut. Manusia yang nangkap Tuhan ada nggak? Oh, enggak ada. Yang menangkap Yesus siapa? Ya manusia. Manusia, berarti kan ada dong manusia yang menangkap Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Kalau untuk ke situ ya saya masih belajar untuk mengetahui. Nah, ini nih. Yesus yang Tuhan aja bisa ditangkap. Kentut aja ciptaan yang datang dari manusia tidak bisa ditangkap. Padahal sama-sama ada. Baunya ada, ketika kencang anginnya terasa di pantat itu. Katanya terasa, ada dia. Tetapi tidak ada yang bisa menangkap angin ini. Tetapi yang nangkap Tuhan ini ada. Ini logika. Yang logika kita gunakan, Bang. Tuhannya di Kristen ini bergantung dengan manusia. Kalau Maria tidak diciptakan, kalau Adam tidak diciptakan, Yesus yang berbentuk manusia, yang ada rambutnya gondrong, yang ada telinganya, yang ada kupingnya, ini ada apa tidak kalau nggak diciptakan? Coba ulang biar saya tanggapi. Yesus yang manusia, yang rambutnya gondrong, yang ada tangan, yang ada kaki. Kalau Maria tidak diciptakan, kalau Adam tidak diciptakan, Yesus yang manusia ini ada tidak? Tidak akan pernah ada. Ya, Karena dia lahir dari manusia. Dan dia tidak akan pernah turun ke dunia, dan dia tidak akan melakukan penebusan dosa karena Adam tidak ada. Berarti Tuhannya orang Kristen yang Yesus ini bisa ada, bisa tidak. Tetapi Tuhannya di Islam tidak diciptakan manusia, tidak diciptakan Nabi Muhammad, tidak diciptakannya Adam, tidak diciptakannya malaikat, tidak diciptakannya iblis. Tuhan ini tidak berpengaruh keberadaannya oleh makhluk. Tetap ada. Tetapi Tuhannya orang Kristen ini ada karena makhluk. Ada karena Maria, Maria ada karena Adam. Adam ada karena diciptakan. Maka lahirlah namanya Tuhan. Nah, logika yang selanjutnya. Orang-orang Kristen hampir rata mengatakan semuanya, Yesus dan Bapa tinggal di surga, betul? Oke, aku tanya sama abang, yang menciptakan surga itu siapa? Ya Allah sendiri. Allah sendiri. Sebelum surga itu diciptakan, di mana Bapa dan Yesus ini tinggal? Enggak tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak perlu tempat tinggal. Kalau Tuhan perlu tempat tinggal, maka harus kekal tempat tinggal dengan Tuhan. Itu risikonya.
Kalau ada yang kekal dengan Tuhan, berarti ada yang sama hebat dengan Tuhan. Maka di dalam Islam, Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu, Tuhan tidak bertempat tinggal. Karena tempat tinggal ini hanyalah untuk manusia. Itu logika yang selanjutnya. Logika yang selanjutnya. Kalaulah Yesus itu benar Tuhan, dia pasti tahu apa yang akan terjadi terhadap manusia, baik 1 bulan yang sekarang, 1 tahun sekarang, 1 tahun ke depan, atau 1000 tahun ke depan. Karena dia maha tahu. Betul? Ya, selamanya. Ya, selamanya dia tahu. Berarti sebelum dia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Yesus tahu bahwa manusia akan membunuhnya. Karena dia maha tahu. Tetapi dia tetap menciptakan manusia ini. Karena dia udah tahu nih, aduh, aku ciptakan manusia, tapi manusia nanti membunuhku. Ciptakan enggak ya? Ciptakan. Ya udahlah, ciptakan aja. Ini Tuhan yang konsisten atau tidak? Oh, secara pikir secara kemanusiaan ya. Menurut aku. Ya, tidak masuk akal bukan? Ya, tidak masuk akal itu. Karena dia mah tahu. Ya, karena begini. Setahu saya tidak mungkin, karena Tuhan ini lebih berkuasa. Tidak ada manusia yang akan bertindak untuk melawan dia. Nah, betul. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk menggendong Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk memegang tangannya belajar jalan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia tatah-tatah di dinding. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk menyuapi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk pop-pop pantatnya biar tempat tidur. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk menetei Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk menggantung Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk meludahi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk menampar Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk menghakimi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, kalau Tuhan berkata, kun, jadi, maka jadilah. Kalau Tuhan yang maha kuasa itu bisa menghapuskan dosa tanpa Tuhan itu menjadi korban tumbal. Jangankan menghapus dosa, menciptakan alam semesta ini aja bisa. Apalagi cuma memusnahkan manusia. Kenapa dia harus repot-repot turun ke dunia, menyiksa dirinya? Ibaratkan tentara, bang. Ada tentara memasang ranjau, tentara ini sendiri yang memijak ranjaunya. Ini yang terjadi kepada Yesus. Kalau dia memang ingin menyelamatkan manusia, kenapa bangsa Amalek ditumpas oleh Tuhan? Kalau juga dosanya ditebus. Kalau enggak, gini aja deh. Seminggu yang akan mau kiamat, Yesus datang. Selamatkan umat manusia semuanya. Gantung badannya di kayu salib. Kenapa di abad pertama saja? Harusnya seminggu mau kiamat, datangnya. Datang seminggu mau kiamat, baru salibkan dia. Ditebus seluruh dosa manusia. Masuk surga kita semuanya. Ya. Inilah bang, agama Kristen ini dibuat oleh Paulus. Yesus tidak pernah kenal dengan Kristen. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, apa kata Yesus? Penyesat dan antikristus itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam mengaku. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes mana di sini? Ini 1 Yohanes. Oh, berarti yang terakhir ya. Coba saya baca. Wahyu. Ya. Yohanes pasal 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. pasal 1.
Ya, baik, siap. Antikristus atau penyesat itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ya, ya. Kami umat Islam mengakui Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Yesus di Matius 4 nomor 10 berkata, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kami ikuti juga. Kata Yesus, kami menyembah Allah. Kami mengikuti perkataan Yesus. Sebab antikristus dan penyesat itu yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Kami mengakui Yesus sebagai manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus selama di dunia, selama dia menjadi manusia, kami ikuti, Bang. Yesus bersunat, Yesus berpuasa, Yesus bersujud, Yesus berdoa. Kami lakukan apa yang dilakukan Yesus. Kalau seandainya di dalam Al-Quran ada kata-kata Yesus disalibkan, saya mati juga akan disalibkan, Bang. Saya tiru Yesus itu matinya. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan wa qaulihim inna qatalna Masiha ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin subbitha lahum. Dia tidak disalibkan dan dia tidak dibunuh. Nah, kalau kita pelajari lagi nih Yesus ini. Banyak ayat-ayat di dalam Bible ini menyatakan dia hanya utusan. Pertama di dalam Yohanes 5 nomor 3, Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 17:25, yang Bapa yang adil memang dunia tidak mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Banyak ayat-ayat Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam Yohanes 3 nomor 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukanlah untuk menghakimi dunia. Ayat-ayat di dalam Bible itu semuanya dia utusan. Jadi di dalam abang buka ya Yohanes 6:38. Yohanes. Ya, sabar ya. Yohanes 6 ayat 38. 38. Ya, oke. 38. Berarti tentang roh hidup ya. Di situ. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk sabar ya. Mata ini juga sudah agak ini. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Iya, benar. Berarti dia turun ke surga bukan atas kehendak dia, tetapi ada kehendak yang mengutus dia. Ada entitas yang lebih tinggi lagi yang mengutus Yesus ini. Bukan kehendakku aku datang ke dunia ini, tetapi kehendak yang mengutus aku. Nah, apa gunanya Yesus ini diutus ke dunia? Abang baca di dalam Yohanes 3 nomor 34. Gunanya diutus ke dunia ini. Yohanes 3:34 ya. Oke. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah apa yang selanjutnya. Mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, betul. Jadi Yesus ini diutus menyampaikan firman. Bukan firman yang menjadi manusia. Bukan firman yang menjadi Tuhan. Kalau Yesus ini firman yang menjadi manusia, Bang, ketika di hari penghakiman, ketika dia ke surga, dia kembali lagi jadi firman, bukan jadi manusia lagi. Kalau dia tetap menjadi manusia, ya Tuhan menjadi dua. Bagaimana Tuhan ini menjadi satu, dia kembali jadi firman. Nah, yang aku tanya, yang menjadi Yesus ini adalah firman, betul? Betul. Bukan Bapa, tapi firman Bapa. Ada nggak orang di zaman Musa, ada nggak orang di zaman Abraham yang menyembah firman? Nggak ada. Karena yang disembah orang di zaman Musa, di zaman Abraham, sumber ini. Sumber firman ini. Berarti
yang disembah orang Musa, yang disembah oleh orang Abraham, dengan yang disembah oleh orang Kristen berbeda. Kalau orang Kristen yang disembahnya firman yang menjadi manusia, orang Abraham dan Musa yang disembahnya sumber ini. Yang datangnya sumber firman ini. Bapa Elohim. Nah, orang Kristen ini yang disembahnya firman ini. Berarti udah jelas berbeda yang disembahnya. Disinilah bentuk kekacauan dalam agama Kristen. Satu lagi yang paling penting. Di dalam Kristen mengakui ada namanya Roh Kudus, betul? Iya. Roh pembimbing, roh penghibur, roh penuntun. Kenapa Roh Kudus ini tidak membimbing ajaran Kristen menjadi satu? Katolik aja. Protestan aja. Advent aja. Katanya roh pembimbing. Sama mengklaim memiliki Roh Kudus. Kami Bang tidak tanpa adanya perlu Roh Kudus, roh pembimbing. Kalau seandainya kami pergi ke India, Allahu Akbar, kami tahu itu azan Bang. Kami sholat. Pergi kami ke Cina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kami tahu itu berdoa. Pergi kami ke Thailand. Salatullah, salamullah. Kami tahu itu selawatan Bang. Tanpa ada Roh Kudus, roh pembimbing. Cuma dua aja yang tinggalkan Nabi kami. Al-Quran dan hadis. Kami tahu, tidak ada bertikai. Ke Jepang pun kami sholatnya subuh 2 rakaat. Ke Antartika sholat subuhnya 2 rakaat. Coba orang Kristen Indonesia pergi ke gereja Thai India. Masuk gereja India, ngerti nggak dia Bible bahasa India? Akre ajene hata prakane tetanjerehe. Apa yang abang ngerti di sana? Ngerti nggak abang nanti di sana tuh? Amin, amin kata abang. Nggak ngerti abang. Cuma amin-amin aja, rupanya pendetanya belum baca Bible. Pendetanya lagi jualan prata. Abang udah amin-amin kan di belakang. Pergi juga abang ke gereja Cina. Ni sauke di sautu ni hao ma kasih sang si Yesus ti sauke. Ngerti nggak abang itu? Nggak ngerti. Pergi abang ke Thailand begitu juga. Lap mak mai Yesus ijak lap mai nalak lak mak nai. Ngerti nggak abang? Nggak ngerti. Karena agama Kristen bukan datang dari Tuhan. Karena Kristen bukan agama rahmatan lil alamin. Ini menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kemanapun kami pergi, tahu kami bulan kapan puasa, kapan kami imsak, kapan kami buka puasanya, kapan kami sholat subuh, kapan kami sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Allah menolong di sini. Nggak ada perbedaannya. Bahkan Bang, perputaran azan itu seluruh dunia ini tidak pernah berhenti. Berhenti di Indonesia, daerah sana bunyi. Berhenti daerah sana, di sana berbunyi. Tidak ada perputaran azan ini yang berhenti di dunia. Sekarang apa lagi yang abang buat ragu di dalam Islam? Kenapa abang masih bertahan di Kristen? Ingat Bang, kulun nafsi zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Raja-raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang muda mati, orang tua mati, semuanya mati. Menghadap ilahi. Semuanya pasti mati. Setiap yang ada di bumi pasti mati. Termasuk Tuhannya Oten. Yesus itu hidup karena ada nyawa. Kalau tidak ada nyawa, dia berarti mati. Ketika nyawanya pisah dari badan, dia mati. Berarti Yesus ini bergantung dengan nyawa. Kalau tidak ada nyawa, Yesus tidak akan hidup. Yesus melepaskan nyawanya, rohnya pergi dari badan. Dibangkitkan di hari ketiga, dimasukkan lagi rohnya. Berarti Tuhan abang bergantung dengan roh. Tuhan kami tidak bergantung dengan apapun Bang. Untung aja Bang ya, untung aja ketika Yesus mati itu disalib Bang. Kalau sempat agak modern sedikit zamannya Yesus turun di kursi listrik Bang. Kalung abang itu bukan salib tapi kursi listrik.
Coba kalau Yesus matinya ditabrak tronton, kalung abang mobil tronton bang. Bayangkan abang menghina Tuhan abang. Tempat matinya Tuhan abang, abang jadikan hiasan. Tempat mati terkutuknya Tuhan abang, abang bikin kalung abang di sini, salib. Kalau sempat Yesus mati dililit belut listrik, belut listrik lah bang kalung di sini. Biar sama-sama kena sentrum. Nah, ini logikanya. Banyak ayat yang udah kutunjukkan Yesus bukan Tuhan. Bahkan Yesus berkata, pantas enggak Tuhan berkata seperti ini bang? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Pantas enggak Tuhan berkata seperti itu? Ya. Kami bang mengajak abang berpikir karena kami cinta dengan abang. Kalau abang masuk Islam, abang bukan meninggalkan Yesus, tetapi semakin dekat dengan Yesus dan memuliakan Yesus. Kami tidak pernah mengatakan Yesus mati terkutuk. Kami tidak mendukung Israel yang tempat matinya Tuhan Yesus. Kami tidak pernah mengatakan Yesus anak haram. Kami mengatakan doanya Yesus dikabulkan. Kami mengatakan Yesus itu adalah Nabi yang mulia, yang lembut tutur katanya. Kami mengatakan Yesus itu diselamatkan oleh Allah. Kami mengatakan Yesus taat kepada Allah. Kami mengatakan Yesus tidak pernah kena ludah. Kami mengatakan Yesus. Kamilah umat Islam ini yang cinta dengan Yesus. Sementara banyak orang-orang Kristen itu membenci Yesus. Contoh dia membenci Yesus, orang Kristen ini. Orang Kristen memuliakan negara Israel. Padahal negara Israel ini yang membunuh Tuhan mereka. Di Israel ini bang, diutus Nabi mati dibunuh. Diutus Nabi mati dibunuh. Diutus Nabi mati dibunuh. Akhirnya yang mengutus Nabi ini turun sendiri juga ikut dibunuh. Sadis kan? Masih bilang juga keselamatan dari bangsa Israel. Padahal setiap yang turun dari Israel nggak ada yang selamat, termasuk Tuhan juga. Kalian banggakan itu. Sementara kami tidak pernah mengganti nama Yesus bang. Nama orang Yahudi Israel itu tidak ada sus itu. Nama orang itu Yesua, Isa, padanan katanya sama. Kami tidak pernah mengganti namanya. Yesus, Yesua. Yang kedua, kami menganggap doanya dikabulkan di dalam Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Isa telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang bisa menyelamatkan. Kami anggap doanya dikabulkan. Enggak mungkin doanya enggak dikabulkan, maka Dia diselamatkan. Umat Islam lah yang menganggap itu doanya dikabul. Dan yang selanjutnya, kami tidak pernah memakai lambang salib atau memakai lambang kutuk. Tempat matinya Yesus. Dan yang selanjutnya, kami tidak menyerahkan dosa kami kepada Dia. Kami yang mencuri, kami yang bertanggung jawab. Kami yang ngintip orang mandi, kami yang bintitan. Ini enggak. Kalian yang berbuat maksiat, kalian serahkan dosanya kepada kalian. Maka orang Kristen dikatakan di dalam Al-Quran, Al-Furqan ayat 55. Orang kafir menyembah yang tidak mendatangkan mudarat kepadanya dan menyembah yang tidak mendatangkan manfaat kepadanya. Orang kafir adalah penolong iblis. Selagi abang masih di kafir, tidak menyembah kepada Allah yang benar, maka abang adalah penolong iblis. Karena di dalam Bible dikatakan, baiklah kita serahkan tubuh kemanusiaan ini kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Di sini harus ada iblis baru orang Kristen bisa diselamatkan. Kalau tidak ada iblis, konsep keselamatan ini tidak ada. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, Yudas tidak menjual Yesus, maka penyalipan itu tidak ada. Berarti Al-Quran benar sekali lagi bahwa orang kafir ini adalah penolong iblis. Al-Quran yang menyatakan. Bahkan terbukti sampai sekarang 2026 orang Kristen masih cakar-cakaran tentang iman. Masih cakar-cakaran tentang pemahaman. Kadang mentafsir kitabnya seenak hatinya.
10 pendeta kita naikkan ke sini bang, satu pertanyaan bisa kita dapatkan 20 jawaban. Saya naik jangan mut-mut ya, oke. Ini kita tes bang ya. Kita tes nih, saya naikkan si Dani nih. Abang lihat nih. Nggak ada kau minta Dani, nggak ada permintaanmu, akunmu privat. Hidup cuma sekali bang. Hidup cuma sekali, Tuhan cuma satu. Jangan abang gunakan kesempatan ini dengan sia-sia. Jangan abang buang kesempatan ini selagi abang masih hidup. Beruntung abang kenal dengan kami. Kami tidak menyuruh abang menyembah kepada Tuhan yang lain, tapi mengajak menyuruh abang menyembah seperti yang disembah oleh Yesus, seperti yang disembah oleh Abraham, Yakub, Ishak, Salomo. Mengajak menyembah ini. Bukan menyuruh meninggalkan penyembahan yang disuruh oleh Yesus. Bukan menyuruh meninggalkan penyembahan yang dilakukan oleh Abraham, Musa, dan Salomo. Tetapi kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang dikarang-karang. Makanya aku bilang, kalau di dalam Islam, berakal dulu baru beriman. Tetapi kalau di dalam Kristen, beriman dulu baru diakal-akalinya. Diakal-akalinya Yesus menebus dosa. Diakal-akalinya tata cara menikah di gereja. Diakal-akalinya Yesus diakal-akalinya pohon Natal, diakal-akalinya Paskah, diakal-akalinya sakramen pernikahan, diakal-akalinya baptis celup, baptis sembur, baptis ludah, baptis bom, baptis granat, diakal-akali semuanya. Agama kalau datang dari pemikiran manusia dengan akal-akalan manusia, maka kalau ada manusia yang lebih pintar dari manusia ini, maka bisa dibantahkan ajaran orang ini. Konsep Tritunggal, una substantia tes personae, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, ini datang dari Tertullianus, pemikiran manusia. Sementara Tertullianus sendiri sudah meninggalkan pengajaran ini, beralih ke Montanisme. Berarti konsep yang dikarang oleh manusia sendiri ditinggalkan oleh manusia. Aku mengajak abang berpikir, kalau abang menggunakan rasional abang, bukan membenci, bukan mengajak abang masuk Islam dulu. Gunakanlah dulu, pelajarilah dulu. Karena kita hidup sekali bang. Kalau aku tanya sama abang, bang, aku mau masuk Kristen nih. Aku tanya sama abang, bang, aku mau masuk Kristen. Boleh nggak aku tanya, denom mana yang menyelamatkan? Abang bisa jawab tidak? Coba ulang apa namanya? Bang Jack, aku mau masuk Kristen. Tetapi kan denom banyak di Kristen ini. Ada Katolik, ada Protestan, ada Karismatik, ada Advent. Yang mana yang bisa menyelamatkan saya yang sebenarnya bang? Agak sedikit kebingungan karena di dalam ini kan, kalau Kristen ini kan banyak tuh. Banyak. Jadi mungkin saya tidak bisa jawab itu karena di setiap Bible itu kan ada berbeda-beda. Jadi saya tidak tahu juga kalau namanya soal keselamatan itu kan pribadi sendiri. Mereka mengklaim satu sama lain, mengklaim sama-sama selamat dan membidatkan satu sama yang lain. Protestan membidatkan Katolik, Katolik membidatkan Karismatik, Karismatik membidatkan Advent, Advent membidatkan Unitarian. Tidak ada yang mengatakan dia selamat. Kata Yesus di Markus, manusia yang baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Orang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Ini sama konsepnya dengan Tuhan. Tidak ada konsep penebusan dosa. Di dalam Islam begitu. Kalau kita berbuat dosa, ya kita dibangkitkan untuk melaksanakan hukuman di dalam neraka. Setelah bersih surga, setelah kita bersih dari penyucian kita baru dimasukkan ke surga. Dicuci dulu, kita di laundry dulu. Kalau di Kristen bang, tahu nggak bang? Kalau di Kristen, selama 50 tahun abang baik, di hari terakhir abang berbuat dosa, abang kekal dalam neraka kalau mati dalam dosa. Kekal loh. Dosa abang sebiji, tapi perbuatan baik abang 1 ton. Gak dihitung perbuatan baik yang 1 ton ini. Yang dihitung itu perbuatan dosa yang sebiji. Masuk neraka kekal selama-lamanya.
Nah itu bahaya di Kristen, makanya aku nggak mau masuk Kristen. Udah paham abang itu? Iya, sis. Coba dia bertujuannya bagaimana coba supaya biar saya paham. Coba. Kalau di dalam Islam menunjukkan kemahaadilan Allah itu, ya, setiap manusia walaupun imannya sebesar biji zara itu tetap masuk surga kecuali syirik dan musyrik, kecuali dia menyembah kepada Tuhan yang lain atau menyekutukan Tuhan. Tetapi di Kristen, walaupun banyak dia selama hidupnya berbuat baik, ketika dia satu kali melakukan dosa, dia kekal dalam neraka. Di mana letak maha adilnya Tuhan abang di situ? Apa mungkin abang seluruh orang di dunia ini melakukan kebaikan, nggak ada melakukan kesalahan? Ya manusia itu pada dasarnya kan semua itu bersalah. Ada yang buat kesalahan, ada lagi Nah, tapi ya manusia itu tidak ada yang benar, semua benar. berarti seluruh orang Kristen itu masuk neraka kekal semuanya, walaupun kesalahannya sedikit. Tetapi di dalam Islam bang, dosa ini bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Tidak mengulangi perbuatan yang sama. Bahkan banyak yang menghapus dosa kita ini. Pertama, menyingkirkan namanya kerikil di jalan, menyingkirkan ranting di jalan, memberikan senyum, mensyukuri sakit, sholat, berwuduk, bersedekah. Banyak yang menggugurkan dosa ini dalam Islam. Bahkan mendapatkan rahmatnya dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Konsep keselamatan itu yang paling banyak cuma di Islam. Di Kristen nggak ada, mati Tuhan. Masa Tuhan untuk menyelamatkan manusia, Tuhannya tidak selamat. Tuhan menebus dosa dengan cara Tuhan mampus. Ini tidak mungkin. Tuhan itu maha berkehendak. Tuhan itu maha tahu, maha segala-galanya, tidak terikat dengan waktu, tidak tergantung dengan manusia. Kita ini manusia ini bang, kita yang bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang kita gantung. Tuhan itu tempat meminta, bukan Tuhan yang minta-minta. Kalau umat Islam masuk masjid, ketika kami beribadah kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan kami yang meminta kepada Tuhan. Tetapi kalau Kristen masuk gereja, udahlah joget-joget, Tuhan yang minta perpuluhan. Masa kita udah capek ibadah? Ini di dalam Islam bang. Bahkan hanya Begini bang, coba jelaskan tentang perpuluhan dengan ucapan syukur. Coba menurut Al-Quran itu seperti bagaimana? di dalam Al-Quran tidak ada perpuluhan. Yang ada perpuluhan itu adanya di Kristen. Tapi di dalam Islam itu adanya zakat. Nah, infak, sedekah. Yang wajib itu cuma 1 kali setahun, yaitu zakat fitrah. Selebihnya tidak diwajibkan dan itu disunahkan. Bersedekah boleh ada, boleh tidak. Itu pun tidak banyak-banyak. Bahkan kita boleh zakatnya kepada saudara kita yang miskin. Kepada yang terdekat kita dulu, kepada alim ulama, kepada jihad fisabilillah. Tetapi berarti sedekah ini dia tidak termasuk dalam perpuluhan. bukan perpuluhan, nggak sama. Iya, zakat mal juga wajib. Bahkan ya bang ya, zakat ini bukan untuk individu satu orang aja. Untuk seluruh umat Islam yang membutuhkan. Kalau perpuluhan jatuhnya cuma untuk pendeta bang. Abang makan Indomie, pendeta makan spaghetti. Abang jalan kaki, pendeta naik Lamborghini. Abang bayangkan banyak pendeta-pendeta yang kaya. Iya. Udah mati tunggang langgang, panas-panas kita nggak cari duit di sawah. Ngasih 10% buat pendeta. Pendetanya cuma ke gerejanya cuma 1 kali seminggu.
Hah? 1 kali seminggu, 1,5 jam joget-joget, 1,5 jam baca firman Tuhan. Dikalikan 1 bulan baca firman Tuhan cuma 2 jam. Masa lebih panjang bang film Wiro Sableng daripada ibadah gereja? Masa lebih panjang bang film panas daripada ibadah gereja? Cuma 1 kali seminggu loh. Abang tahu nggak kenapa ada burung gereja? Tahu nggak abang burung gereja? Pernah nggak abang dengar burung gereja? Ya, burung yang kecil itu. Ya, betul. Kenapa dinamakan burung gereja itu? Karena dari Senin sampai Sabtu penghuninya burung itu. Manusia cuma 1 kali seminggu. Masjid tidak ada, burung masjid tidak ada. Karena dari subuh sampai isya bahkan malam ada manusia yang itikaf dalam masjid. Kenapa banyak burung, ada burung gereja? Karena Tuhannya burung bang, burung merpati. Dan juga punya burung. Iya kan? Ya Lu itu. tarik napas dulu. Ya, tidak Tarik apa-apa, napas aman. dulu. Maksud saya mendengar, ya. Saya mendengar, mendengar untuk menerima dan bertanya lagi. Jadi berarti kita kembali ke Kain dan Habel. Berarti pengorbanan Kain dan Habel itu tidak termasuk dalam persembahannya. Kalau abang merujuk Kain dan Habel di sini kena lagi bang. Ya, oke. Pertama Adam, betul? Ya. Yang kedua manusia adalah Hawa. Hawa memiliki anak namanya Kain. Kain memiliki adik namanya Habel. Betul? Kain membunuh Habel. Manusia tinggal berapa? 3. Kain meniduri istrinya. Istri yang mana ditidurinya? Nah, ini. Karena kalau dia punya cerita Sisila itu kan tidak tertulis selanjutnya, dia putus. Makanya nggak ada kejelasan di dalam Bible. Masa Kain meniduri mamanya? Kan manusia tinggal 3 lagi. Dan anak-anak Adam itu di saat ada berumur 500 tahun, Adam baru ada anaknya yang lain. Ya, itu abang sudah masuk dalam cerita Sisila keturunan Adam. Udah, udah kubaca semuanya bang. Ya, yang saya maksud itu berbicara tentang menjelaskan tentang persembahan. Artinya persembahan kan di situ kan Kain dan Habel mengadakan korban. Iya. Korban yang diterima oleh Sang Pencipta dengan yang tidak. Berarti Iya. Kain kemudian Betul. diterima. Ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, di situ menimbulkan bahwa Kain membunuh Habel, ya kan? Nah, itulah. Yang saya maksud itu berarti contoh dari Kain dan Habel ini bukan termasuk dalam struktur persembahan begitu. Bukan. Karena bang, persembahan itu ya adanya untuk suku Lewi. Suku Lewi apakah udah ada persembahan perpuluhan itu adanya untuk suku Lewi. Sementara Kristen Indonesia ini suku apa? Suku cadang. Coba lah bang berpikirlah, aku pun udah ngantuk juga, aku udah 11:30. Abang berpikirlah dengan akal rasional abang, udah bang catat semuanya. Abang, kita ini bang, hidup ini cuma 1 kali bang, dan Tuhan itu cuma 1, nggak mungkin 2, nggak mungkin 3, nggak mungkin 5. Karena matahari 1, bumi 1. Kalau Tuhan itu ada 3, maka bisa hancur dunia. Yang satu mau mendatangkan hujan, yang satu mendatangkan panas, yang satu mendatangkan salju. Karena kompak semuanya mendatangkan, akhirnya tsunami yang datang. Bahaya, ya kan? Iya. Nah, makanya Tuhan itu 1. Ya, jadi itu materi yang masih saya ingin belajar tentang
orang-orang yang memalsukan pengajaran atau asli dari pengajaran Yesus itu seperti apa, dan orang-orang Ini yang memalsukan itu. ini ku tambahkan sedikit. Ku tambahkan sedikit sebelum aku turun ya. Ya boleh. Jadi Paulus ini bang, Paulus ini kan berusaha membunuh pengikut Yesus, betul? Paulus ini berusaha membinasakan ajaran Yesus. Tetapi dia tidak bisa membinasakan ajaran Yesus. Akhirnya apa? Dia menyusup ke dalam ajaran Yesus. Dibengkokkannya ajaran Yesus. Dijadikannya Yesus Tuhan. Karena dia tidak berhasil membunuh pengikut Yesus. Iya. Di dalam penjara dia berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Akhirnya dibengkokkannya lah ajaran Yesus. Digabungkannya pagan Yunani. Dimasukkannya istilah Hindu. Di dalam Hindu ada namanya Krishna. Di dalam Kristen ada Kristus. Di dalam Hindu ada Trimurti. Di dalam Kristen ada Tritunggal. Di dalam Hindu ada lonceng. Di dalam Kristen juga ada lonceng. Di dalam Hindu tai sapi dimuliakan. Di dalam Kristen tai sapi menghapus dosa. Di dalam Hindu menyembah Tuhannya dengan cara menyanyi. Di dalam Kristen juga menyembah Tuhannya dengan cara bernyanyi. Apa bedanya? Kita pun ambil kitab orang Yahudi namanya Spanyol. Apa itu? Sparonyolong. Di Indonesia datang mereka. Mereka ambil nama Tuhan kami. Allah, Rasul, mukjizat, salib. Kalau tidak ada 3 agama ini bang. Tidak ada Kristen memiliki modal menjadi satu agama. Dan ini gara-gara Paulus. Paulus inilah melencengkan ajaran Yesus. Yesus berkata, aku datang menggenapi hukum Taurat. Lebih gampang langit dan bumi hancur daripada 1 titik iota hukum Taurat dibatalkan. Kata Yesus, lebih gampang langit dan bumi hancur daripada 1 titik iota hukum Taurat dibatalkan. Paulus datang, apa kata Paulus? Matinya anak manusia membatalkan 10 perintah Tuhan dengan segala ketentuannya. Siapa ini si Paulus ini? Kok begitu hebat dia membatalkan perintah Tuhan? Iya, dia kan bersifat pemberontak. Bahkan dia mengaku bisa menghidupkan orang mati tanpa berdoa kepada Elohim. Yesus ketika membangkitkan orang mati berdoa loh, meminta kepada Elohim. Betul, Paulus tidak berdoa, langsung dipeluknya mayat Etikus, langsung hidup. Dia iya benar. Ya kalau kita ikut alur cerita Yesus itu kan dia sedang berdoa, sedang mengarahnya ke atas. Jadi ini mungkin berbicara tentang kiblat kah? Kalau tidak salah, minta maaf. Jadi Yesus itu meminta kepada Tuhan. Ya, Yesus meminta kepada Bapaknya untuk bangkitkan mati dan menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Itu kan, jadi Yesus berkata bahwa kuasa ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari mengutus dirinya, begitu. Betul. Itu saya paham, baik. Terima kasih. Saya paham. Nah itu bang, gini aku tambahkan sedikit. Ya silakan. Ya aku tambahkan sedikit lagi. Kalau Kristen menganggarkan namanya Tuhan bangkit dari kematian. Di zaman sekarang bang, kita pelajari bang, gak ada yang bangkit itu yang bagus bang, jelek semua. Zombie bangkit dari kematian, tuyul bangkit dari kematian, kuntilanak bangkit dari kematian, Dracula bangkit dari kematian, vampir bangkit dari kematian, si manis jembatan Ancol bangkit dari kematian, tuyul dan bayur bangkit dari kematian, jin dan jun bangkit dari kematian. Yang seluruh bangkit dari kematian ini adalah jahat, ditakuti oleh manusia. Kuntilanak bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada manusia, manusia lari. Vampir menampakkan diri kepada manusia, bangkit dari kematian, manusianya lari. Dracula bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada manusia, manusia lari. Masa ada Tuhan bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada manusia, malah Tuhannya yang lari bang? Malah Tuhannya yang lari. Sadarlah bang. Ya. Berarti percakapan tentang apa namanya tadi? Apa namanya? Apa namanya? Itu dia sudah termasuk dalam
prestasi liar ya. Yang Ya, namanya berpikiran liar. Datangnya agama Kristen ini dia dari pikiran yang suka-suka hati dia lah si Paulus itu. Banyak ayat-ayat di dalam Bible menyatakan Paulus ini adalah penyesat. Pertama adalah waspadalah terhadap ragi Farisi dan Saduki. Orang Farisi dan Saduki adalah penutup jalan ke pintu surga. Keturunan Benyamin adalah serigala berbulu domba. Ini kepada Paulus. Akan ada orang yang datang memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang? Ya Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah memakai nama Yesus. Hanya Paulus yang memakai nama Yesus. Apa kata Yesus pada nanti ada yang orang berkata, aku ada di padang gurun, aku ada di padang bilik. Jangan kau percaya. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada abang, Yesus ada di padang gurun, ada di dalam bilik. Kata Yesus, percaya atau jangan? Jangan dipercaya. Paulus mengatakan dia berjumpa Yesus di padang gurun. Kalau benar Yesus yang bangkit di hari ketiga itu adalah Yesus anak Maria, coba bang gunakan akal bang. Yesus anak Maria menyembuhkan mata orang. Yesus yang bangkit di hari ketiga membutakan mata Paulus. Masa iya kayak gini kerjaan Yesus? Disembuhkannya mata orang, sekarang dibutakannya mata orang. Yang menyembuhkan dia bukan dia lagi, si Ananias lagi. Kan gak masuk akal kan? Katanya mengajarkan ajaran kasih, tapi dibutakannya mata Paulus 3 hari 3 malam. Jadi bang, maksudnya ini nyambung nggak yang tadi? Karena Aku tutup kamera ya, aku ngerokok ya. ya, jadi takutnya jangan sampai tidak nyambung dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan mana? Pertanyaan mana bang? Yang apa? Interpretasi liar. Oh, yang oleh Paulus. Ya, ya. Iya. Pokoknya dia yang ngarang-ngarang sendiri, dia yang mengatur sendiri, yang menjadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Ya, ya, ya. Berarti dari perkataan Yesus tentang dirinya itu guru boleh. Guru boleh, memang dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dia adalah Nabi, betul. Dia pengajar, dia guru, dia Tuhan, dia pemimpin muridnya, betul. Tapi dia bukan Tuhan. Dalam bahasa aslinya bukan Tuhan bang, tapi Tuhan. Tuhan, ya betul. Tuhan. Ini banyak memang benar karena banyak salah pemahaman di sini, makanya kita minta sesuatu tuh nggak jadi sampai bertahun-tahun nggak jadi. Abang gini, Ya, silakan. abang nanti malam kan tidur nih. Ya. Jangan meminta kepada Yesus dulu. Jangan meminta kepada Allah dulu. Meminta, ya Tuhan, aku mohon berikan aku petunjuk ya Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Berikan aku petunjuk di dalam hatiku. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Meminta, tolonglah aku ya Tuhan. Bukakan akal pikiranku. Gunakan rasional. Meminta kepada Tuhan dulu. Tidak perlu abang sebut mau Allah, jangan dulu. Kalau abang belum meyakini, jangan Yesus dulu. Yakin ada Tuhan dulu, meminta kepada Tuhan yang satu itu dulu. Bang gunakan atau mau sekarang sadatnya? Asyhadu. Kamu sekarang. Nah itu, abang gunakanlah akal pikiran abang dulu, ya. Yes, siap. Kalau ada orang-orang Kristen mengaku didatangi oleh Yesus, mengaku dijamah oleh Yesus, buktikan dulu bilang, kalau betul itu Yesus Tuhan, minta nomor togel 4 angka sama dia. Pasang 303 miliar abang kaya besok. Kalau ada Yesus datang pada diri abang nanti malam, abang berdoa, oh Yesus datang nanti, minta nomor togel 4 angka. Kalau dia Tuhan dikasihnya abang nomor, kaya abang. Jangan udah didatangi Tuhan masih miskin bang. Jangan udah didatangi Tuhan masih kredit motor. Jangan udah didatangi Tuhan masih bayar kontrakan rumah. Manfaatkan kedatangan Tuhan itu. Minta nomor togel 4 angka sama dia.
Tapi tidak mungkin Pak Togel begini Bang. Tidak mungkin saya harus minta togel karena togel itu kan pekerjaan iblis. Ya udah, minta sama Tuhan abang kayak gini. Tuhan, tunjukkan di mana emas yang belum digali oleh orang. Ya, itu Minta masuk akal. dulu. Jangan mau-mau aja bang, udah didatangi Tuhan masih miskin. Masih dikejar mekar, masih bayar koperasi, nunggak 5 hari. Udah Tuhan yang datang. Banyak itu yang murtadin tuh ngaku didatangi Tuhan tapi masih miskin. Ya. Ya udahlah, aku itu juga udah jam ini Bang Manandar. Mataku udah ngantuk, suaraku pun udah hilang. Jadi Bang, begini Bang. Ya. Ini satu pertanyaan lagi karena saya selalu dicap-cap orang-orang. Maksudnya saya selalu dicap bilang begini kan. Netizen yang berkomentar juga kan tidak tahu apa yang saya ingin mengetahui, maksudnya ingin tahu, belajar di sini. Apakah saya masih dicap oleh netizen oten atau bagaimana? Selagi kalau netizen Islam masih mengatakan abang oten karena abang belum mengikrarkan syahadan. Kalau netizen oten mengatakan abang bidat. Ya kalau oten, jelaskan tentang oten itu apa? Saya tidak paham. Oten itu artinya orang Kristen. Oh iya. Kristen. Oke, dipahami. Jadi terima kasih ya, saya bukan berarti apa sih, cuma pengen tahu begitu. Iya. Kita itu hidup sekali aja bang. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan, bukan tempat-tempat kita tinggal. Ada tujuan kita. Kita berasal bukan dari dunia bang. Kita tidak akan tinggal di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang datang daripada Tuhan, dia akan kembali kepada Tuhan. Ya. Kembali kepada Tuhan. Nah, begitu ya bang ya. Bukan Tuhan yang datang turun ke bumi, dibunuh oleh tentara Romawi, disiksa, dibugili. Tuhan mustahil bisa seperti itu. Oke. Berarti secara pribadi saya harus belajar tentang kebenaran untuk menjadi Kristen sejati. Cobalah. Nanti saya belajar tentang Al-Quran lagi. Ya. Ini ayat ini saya baru jalani berapa ayat, 2 ayat ya. Tentang... Abang baca pertama itu Al-Ikhlas, itu yang abang utamakan. Iya, benar. Tapi saya tidak bisa baca dia punya tulisan. Iya, nggak apa-apa. Kalau Saya belajar terjemahannya saja dengan bahasa Arab. Abang follow saya, aku follow back abang. Ya, kita berbicara di telepon pun boleh, ngobrol-ngobrol santai boleh. Ya, nanti ada waktu toh karena saya juga butuh istirahat. Ya, udah di sini udah jam 12 juga ya. Abang nanti saya kirim nomor WA aku, kita ngobrol santai. Saya sekarang, abang di mana nih? Saya di Jakarta sekarang ini. Oh, saya sementara di Papua. Di Papua, boleh lah. Nanti abang telepon saya, kita ngobrol-ngobrol santai kita ya. Karena undangan tuh juga di sini dari tadi saya udah ada 4 komal yang saya masuki tadi. Ya, mudah-mudahan abang, ya teman-teman, mudah-mudahan Bang Jack diberikan Allah, dipermudah oleh Allah, diberikan hidayah. Kita sama-sama doakan ya teman-teman yang di bawah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita dijauhkan dari misionaris yang memurtadkan kita. Jaga anak cucu kita teman-teman, karena misionaris ini secara nyata. Saya mau menunjukkan bukti-bukti ya teman-teman, tapi ini mata udah ngantuk ya. Saya sekarang bergerak di dunia nyata, lebih banyak di dunia nyata bang. Menyampaikan dakwah kristologi ini ke masjid-masjid. Ini insya Allah sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi saya insya Allah dakwah 1000 masjid. Dakwah 1000 masjid di seputaran Jawa sampai ke Sumatera juga insya Allah. Yang teman-teman yang ingin melihat perjalanan saya dakwah 1000 masjid, lihatlah di akun ini. Silakan di follow dan di tengok VT-VT-nya. Ya bang, aku izin pamit undur diri. Nandar semuanya udah ngantuk kali nih bang nih. Ya, Uni Rifa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu Rifa. Wah, ini setidur ke apa?
Oke, terima kasih konten. Kontres ke siapa namanya? Konter PD DP. Halo Cikuripa, keluar nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sejahtera. Gimana Bang Jack, pendapat Bang Jack yang selama udah Bang Jack pelajari lah. Syukurlah sedikit demi sedikit, tapi masih butuh lagi lebih lanjut. Ya. Jadi apa kendala menurut Bang Jack yang pengen di Bang Jack tanyakan aja, nggak apa-apa Bang Jack. Mungkin sudah cukup di sini dulu karena nanti alur cerita nanti panjang karena ya sudah jam. Nanti saya bertanya lagi di apa namanya. Ya Waktu boleh yang Bang Jack. Kalau Bang Jack juga mau bertanya sama aku, nggak apa-apa Bang Jack. Aku juga kan mantannya Kristen juga tuh. Oh ya. Jadi begini Bang, Gimana Bang Jack? Bible ini bolehkah kita belajar atau kita tinggalkan? Artinya kan saya diajak untuk belajar tentang Al-Quran. Apakah Bible ini ditinggalkan? Gini aja Bang Jack. Maupun di Kristen maupun di Islam ya, kita tidak ada dipaksakan memilih Bang Jack. Itu hak kita. Jadi Bang Jack ini tinggal pakai akal sehat Bang Jack aja, atau Abang Iya. bedakan dia ajaran Kristen masuk di akal sehat Bang Jack atau enggak, masuk logika Bang Jack atau enggak gitu loh. Nah, terus kalau masalah tentang Al-Qur'an, Abang tinggal tanya aja, misalnya nih, Abang bingung perbedaannya. Tinggal tanya aja Itu kan gitu. itu kan pertanyaannya, Ah, pertanyaan saya. ya. Jadi saya bukan langsung bawa keputusan, tidak. Saya masih belajar lagi. Oke. Jadi aku juga kan baru malat nih Bang Jack kan. Nah, jadi kalau yang aku dapat ini gini loh Bang Jack. Bukannya menjelekkan ya kan. Namanya kitab suci itu setidaknya tidak ada ucapan kotor di dalam atau penghinaan. Ya, itu tujuannya. Nah, salah satu aja Bang Jack ya, aku sebut ya. Di Ya, Mazmur itu Bang Jack, ya. di Mazmur itu tentang penajisan. Sedangkan kalau di Al-Qur'an aku belum ada dapat Bang Jack. Aku belum ada dapat yang pembicaraan tentang ya ibaratnya bahasa kotor atau menghina atau apapun. Namanya ini kan kitab suci gitu kan Bang Jack ya. Nah, terus kalau Alkitab itu kan banyak kumpulan-kumpulan Bang Jack ya, kayak Injilnya Matius, Yohanes dan gitu kan Bang. Sebenarnya itu namanya itu bukan Alkitab Bang Jack. Al-Kutub. Itu dia Bang Jack. Oh, berarti terakhir kata tab itu namanya. Tub. Tub. Kitab itu dari Islam Bang. Kitabnya itu dari Islam Bang. Al ini tuh enggak. Jadi itu dia Bang. Jadi misalnya nih Abang juga mau tanya nih, Bang Yus mau tanya kenapa bisa mualaf meninggalkan Alkitab? Ya itu salah satunya Bang. Salah satunya adalah ini yang paling yang berat di hati kita gini Bang. Mana Di sih Al-Qur'an Mika tadi? di Al-Qur'an itu ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa. Kalau di Alkitab itu Nabi Isa itu Yesus. Ya, Ya kan Bang? Dek, Nah, mana si Tante Mika tadi, Dek? turun Kak. sudah pergi. Sudah Oh, turun. gitu ya. Sedangkan Lanjut. sedangkan di Alkitab itu Bang Jack nggak ada tertulis Nabi Muhammad, apalagi dari penerjemahan sekarang Benar, Bang. itu benar itu. Di Kidung Agung, Yohanes ada semua tertulis di situ Bang. Udah ditunjukkan Bang Nandar tuh. Bang Nanda. Ngantuk dia. Iya, udah ngantuk Bang Dia Jack. mengantuk. Ya insya Allah lah Bang Jack ya. Nanti insya Allah lah Bang Jack istiqomah Bang.
Coba ini biar saya tulis di sini. Biar saya tulis di sini, saya belajar lagi di aplikasi. Iya ya, saya mau tahu dulu. Di dalam Al-Quran ada berapa nabi?